Oke, selamat datang di mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Ekonomi bersama dosen pengampu kita Ibu Susi Alestriani Sibagariang. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan menyelami sesuatu yang sebenarnya kita lakukan setiap hari loh, tapi seringkali kita nggak begitu menyadarinya. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu lagi bersama saya Miss Anja Sri Lady Purba. Hari ini kita akan kupas tuntas topik yang jadi denyut nadi kehidupan kita sehari-hari, yaitu kegiatan ekonomi. Gimana, sudah siap? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita awali dulu dengan niat yang baik supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan baru. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Selesai. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan lihat apa sih tujuan pembelajaran kita. Lalu, kita kenalan lebih dalam sama apa itu kegiatan ekonomi. Setelah itu, kita bedah 3 jenis utamanya. Dan terakhir tentu ada kesimpulan dan sedikit tugas biar makin paham. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, tujuan pembelajaran. Jadi, sebenarnya apa aja sih yang perlu kita kuasai setelah pembahasan ini selesai? Jadi targetnya ada 4 nih. Setelah sesi ini, kita semua diharapkan bisa 1. Menjelaskan definisi kegiatan ekonomi. 2. Mengidentifikasi 3 jenisnya. 3. Menganalisis peran para pelakunya dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kita bisa merenungkan kembali pemahaman kita tentang semua ini. Oke, langsung aja kita ke intinya. Bagian kedua, apa itu kegiatan ekonomi? Kita mulai dari pertanyaan yang paling simpel dan paling dekat sama kita ya. Coba deh pikirin, makanan yang kamu santap tadi pagi. Pernah nggak kamu berhenti sejenak dan berpikir, ini asalnya dari mana ya? Siapa aja ya orang-orang yang terlibat sampai makanan ini bisa ada di meja makan saya? Nah, jawaban dari pertanyaan itu, itulah jantung dari kegiatan ekonomi. Yap, semua rentetan proses tadi, mulai dari petani yang menanam, supir truk yang mengantar, pedagang yang menjual, sampai kamu yang membeli, itulah yang kita sebut kegiatan ekonomi. Jadi secara definisi, ini adalah semua tindakan manusia yang tujuannya buat memenuhi kebutuhan hidup. Terus, ngapain sih kita repot-repot melakukan ini semua? Tujuannya jelas, pertama dan utama untuk memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Tentu, ada juga tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan yang pasti, untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Kita lanjut ke bagian 3. Nah, kegiatan ekonomi ini bisa kita pecah jadi 3 jenis utama. Anggap aja ini adalah 3 pilar yang menopang seluruh sistem ekonomi kita. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Coba deh kita berandai-andai sejenak. Apa yang terjadi kalau salah satu pilar ini hilang? Misalnya, gak ada produksi. Atau barangnya ada tapi distribusinya macet. Atau barang ada, sudah sampai, tapi gak ada yang mau mengonsumsi. Wah, bisa kacau kan? Ini menunjukkan betapa ketiganya saling terkait. Alurnya itu selalu begini. Dimulai dari produksi, di mana sesuatu diciptakan atau dihasilkan. Lalu lanjut ke distribusi yang bertugas menyalurkannya. Dan berakhir di konsumsi saat kita menggunakannya. Yuk kita lihat lebih detail satu persatu. Pertama, produksi. Ini adalah semua kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang. Contohnya gampang banget. Petani yang menanam padi di sawah atau pabrik yang merakit mobil. Mereka inilah yang kita sebut produsen. Selanjutnya, distribusi. Nah, ini adalah jembatan penghubungnya. Distribusi adalah aktivitas menyalurkan barang dan jasa dari produsen supaya bisa sampai ke tangan konsumen. Tanpa adanya distributor, padi dari petani nggak akan pernah jadi beras di warung dekat rumah kita. Penting banget kan? Dan yang terakhir adalah konsumsi. Nah, ini bagiannya kita semua nih. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Saat kita makan, saat kita pakai baju, saat kita naik ojek online, itu semua adalah kegiatan konsumsi. Biar makin kebayang, lihat deh tabel ini. Kita ambil contoh beras. Di tahap produksi, pelakunya adalah petani. Di tahap distribusi, ada pedagang yang membawa beras itu ke pasar. Dan di tahap konsumsi, ada kita di rumah yang membeli, memasak, dan menyantap nasi itu. Jelas ya, alur dan keterkaitannya? Oke, kita sudah sampai di bagian terakhir nih. Kesimpulan dan tugas. Sekarang, waktunya kita merangkum apa saja yang sudah kita pelajari. Jadi, ada 3 poin kunci yang harus kita ingat. Pertama, kegiatan ekonomi itu adalah segala tindakan kita untuk memenuhi kebutuhan.
Kedua, ada 3 jenis utamanya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan ketiga, ketiganya ini adalah satu kesatuan yang saling bergantung dan penting banget buat hidup kita. Nah, sebagai penutup, ada tugas kecil buat kalian. Coba deh jadi pengamat di lingkungan sekitar kalian. Temukan minimal 3 contoh kegiatan ekonomi, 1 produksi, 1 distribusi, dan 1 konsumsi. Lalu, tulis siapa saja pelakunya. Ini akan bikin konsep yang kita bahas jadi lebih nyata. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menambah wawasan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita selanjutnya ya.